Aturan pengeras suara masjid jadi polemik. Gus Baha sebut Tuhan tidak tuli. Di kampung-kampung kalau ada masjid speaker, di mana-mana saya sering ditanya, wadah yang Gus, kandani nak adzan juga banter-banter, mengerameni tonggo. Nak niat sholat rasa adzan nak isteko. Perdebatannya gitu. Abu Bakar nak wiridan yang masjid itu wirih banget, selirih-lirihnya. Umar nak wiridan bianter, tapi ranggusan sistem. Zaman itu, tapi banter aja. Tapi ngerameni lah, intinya ngerameni. Ketika Abu Bakar ditanya Rasulullah, ya Abu Bakrin, kenapa kamu melirihkan suara? Jadi saya itu malu sama Allah. Dia itu zat maha mendengar. Jadi saya mengeraskan suara itu malu. Kayak pangeran butuh suara keras saya. Ini kok saya bingung sama orang Islam di Indonesia ini lama-lama. Kok bisa-bisa melebeli Gus Yakut penista agama? Ini apa ini? Yang saya heran Pak, yang teriak-teriak penista agama yang nggak tahu agama semuanya. Saya yakin itu semua nggak ada yang tahu agama. Hanya cuma dipancing emosi. Ini negeri apa ini kalau gini terus? Nggak selesai-selesai. Yang waras lah. Masa seorang Gus Yakut yang begitu Islamnya kuatnya, kemampuan keilmuannya, dituduh penista agama? Jangan kemakan hoaks. Menteri Agama bukan melarang azan pakai toa, bukan, itu bohong. Menteri Agama mengatur penggunaan toa. Karena di Indonesia ini Bu, masjidnya dekat-dekat. 200 meter masjid, 200 meter masjid. Maka nggak perlu lagi terlalu kencang itu, kan rame. Menteri Agama menyamakan azan dengan suara anjing. Tidak. Itu yang dipotong loh videonya itu. Itu yang dipotong. Kalau ibu-ibu nonton utuh video panjangnya, tidak ada sama sekali Menteri Agama menyamakan azan dengan suara anjing. Tidak ada sama sekali. Kita boleh bicara, kita boleh maju, tapi kita tidak boleh berhenti memperjuangkan kebaikan. Kita tidak boleh berhenti menegakkan Indonesia bagaimana yang dulu dimulai. Akhir sahabat-sahabat sekalian, terakhir, jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Aturan pengeras suara masjid jadi polemik. Gus Baha sebut Tuhan tidak tuli. Aturan Menteri Agama Yakut Holil Qomas yang berniat mengatur pengeras suara atau toa di seluruh masjid maupun musola menuai pro kontra di masyarakat. Apalagi Yakut Holil Qomas membuat kesalahan dengan menganalogikan suara azan dengan gonggongan anjing. Sehingga masyarakat pun kian marah dan tidak setuju dengan aturan tersebut. Menanggapi polemik aturan tersebut, ulama karismatik asal Rembang, Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim, atau biasa dikenal Gus Baha, pernah berbicara soal penggunaan pengeras suara di masjid. Menurut Gus Baha, pengguna pengeras suara untuk kegiatan keagamaan di masjid masih menjadi perdebatan. Meski begitu, ia tidak mau ambil pusing dengan perbedaan pendapat tersebut. Sampean kalau beda pendapat biasa saja, jangan seperti orang sekarang kalau beda pendapat langsung geger. Beda pendapat itu fitrah. Tidak mungkinlah kita tidak beda pendapat, tidak mungkin, kata Gus Baha dalam unggahan video di akun TikTok @indonesia.ngaji.official. Lantas Gus Baha mengakui bahwa di perkampungan ia sering mendapat protes soal pengeras suara yang terpasang di masjid atau musola. Di kampung-kampung kalau ada masjid pakai speaker di mana-mana saya sering ditanya, "Gus, bilangin kalau azan jangan banter-banter, membuat berisik tetangga. Kalau sudah niat sholat, tidak usah azan pasti datang," jelas Gus Baha. Yang satunya lagi bilang, "Ya enggak, harus keras, biar jadi syiar," sambungnya. Ulama berusia 51 tahun ini kemudian menuturkan bahwa perbedaan pendapat soal keras atau pelannya saat beribadah telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Dulu juga perdebatannya gitu. Abu Bakar kalau wiridan itu lirih sekali, selirih-lirihnya. Umar kalau wiridan keras sekali, tidak pakai sound system tapi keras sekali, membuat ramai, lanjut Gus Baha. Rupanya alasan Abu Bakar memilih berzikir dengan suara pelan menurut Gus Baha karena ia malu dengan Allah yang maha mendengar. Sedangkan alasan Umar bin Khattab mengeraskan suara saat zikir agar ia tidak mudah mengantuk. Dengan perbedaan tersebut, Gus Baha menegaskan bahwa dalam hadis Rasulullah, sebaiknya dalam kegiatan keagamaan penggunaan sound system atau toa masjid sebenarnya tidak terlalu diperlukan. Rasulullah dalam banyak hal yang begitu. Ketika banyak masalah itu, sahabat berdoa keras-keras. Nabi justru marah, karena kamu tidak berdoa dengan zat yang tuli, maka kamu tidak usah keras-keras. Jadi andaikan ada istighosah pakai sound system keras-keras, itu ya perlu dipertanyakan.
Tuhan sudah dengar, kok gaduh seperti itu buat apa? Tegas Gus Baha. Ribut-ribut soal pengeras suara azan atau toa. Gus Baha atau Ahmad Bahaudin Nur Salim bandingkan ibadah Umar dan Abu Bakar. Menurut Gus Baha, bahwa di kampung-kampung kalau ada masjid pakai pengeras suara di mana-mana, dirinya sering ditanya ada yang protes. Beritahu kalau azan jangan keras-keras. Sebagaimana diketahui bahwa pengaturan penggunaan pengeras suara dalam surat edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022 menuai pro dan kontra. Menteri Agama Yakut Holil Qomas kembali menjadi sorotan publik dan diprotes oleh sebagian kelompok masyarakat. Terlepas dari itu, sebenarnya perbedaan dikeraskan atau tidak dalam permasalahan ibadah sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Hal tersebut dikisahkan oleh Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim atau akrab disapa Gus Baha dalam sebuah video. Dia jelaskan dalam kanal YouTube Ahmad Hudayfi diunggah pada 25 Februari 2022. Ulama ini bercerita soal beda cara ibadah dua sahabat utama Rasulullah, yakni Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Kedua sahabat ini di kemudian hari menjadi Amirul Mukminin pada masa setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Abu Bakar kalau berzikir di masjid itu lirih sekali, selirih-lirihnya, kata Gus Baha. Ribut soal pengeras suara azan atau toa, Gus Baha atau Ahmad Bahaudin Nur Salim bandingkan ibadah Umar dan Abu Bakar. Pada zaman dahulu, perdebatan azan menggunakan pengeras suara alasannya membuat bising tetangga. Kalau niat tidak usah azan kan sudah datang. Selesai yang satunya harus keras sebagai syiar dan yang satunya suka dimarahi doang. Karena yang tidak senang malah marah-marah saja. Yang sudah senang tanpa azan pun sudah sholat. Kamu pilih yang mana? Tanya Gus Baha. Abu Bakar kalau wiridan di masjid itu lebih lirih banget, selirih-lirihnya. Sedangkan Umar kalau wiridan keras sekali tapi tidak pakai sound system, kata dia. Ketika Abu Bakar ditanya Rasulullah, wahai Abu Bakar, kenapa kamu melirihkan suara? Saya malu sama Allah, dia itu zat maha mendengar. Jadi saya mengeraskan suara itu malu. Kayak Tuhan itu butuh suara keras, kata Abu Bakar menjawab. Umar ditanya kenapa kamu terlalu keras, kata Umar jawabnya sederhana biar gak ngantuk. Makanya tidak ada satupun ulama yang mengatakan Umar itu lebih afdol daripada Abu Bakar. Karena kadang jawabannya sederhana banget. Karena kalau melihat jawabannya biar gak ngantuk disamakan dengan jawabannya Abu Bakar, saya itu malu sama Tuhan yang mendengar kok keras-kerasan. Rasulullah dalam banyak hal yang begitu, ketika banyak masalah itu semua sahabat berdoa dengan keras. Nabi bersabda, kamu tidak berdoa sama zat yang tuli, maka kamu gak usah keras-kerasan. Jadi andaikan ada istighosah pakai sound system keras sekali, itu ya perlu dipertanyakan. Lah Tuhan sudah mendengar kok gegernya begitu buat apa, kata dia.